Kembali di acara Gubras Gabrus. Nah, saat ini yang lagi center adalah isu-isu politik. Dan isu politik ini salah satu jalan atau arah menuju kebijakan bagaimana kita bernegara dan berbangsa. Nah, kebetulan saat ini saya bersama dengan seorang aktivis. Karena bicara politik ini sangat dekat dengan aktivis. Ada politik, pasti isinya adalah teman-teman aktivis. Nah, melihat fenomena yang terjadi di perpolitikan ini, menurut sampean ini bagaimana, Mas? Oke. Jadi melihat perpolitikan di negara Indonesia ya, kita melihat dari sudut pandang mahasiswa, karena mahasiswa sebagai social control, jadi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah dan juga masyarakat. Dan kita juga harus mengawal isu-isu perpolitikan di negara ini, mulai dari kemarin isu kecurangan pemilu dan kemudian penyematan gelar jenderal kehormatan dan lain sebagainya. Nah, di sini aktivis mahasiswa itu memang harus dituntut berpikir kritis dan selalu memihak rakyat ya. Nah, untuk sekarang ini menurut saya pemilu memang demokrasi secara langsung atau direct demokrasi itu memang secara normatif sudah tepat untuk dilaksanakan ya. Jadi partisipasi aktif dari seluruh rakyat Indonesia. Tapi apabila kita tidak menyadari bahwa rata-rata penduduk Indonesia itu kan belum memiliki pendidikan yang tinggi, rata-rata pendidikannya rendah. Secara politik? Ya, bukan secara politik, ini secara fakta. Nah, sedangkan demokrasi itu kan itu one man one vote, ya kan? Satu orang satu suara, ya kan? Kalau lebih ini ya, kalau lebih ke arah pemilu nih yang baru saja terjadi, itu penyikapannya gimana? Karena kan di isu-isu kan ada banyak kecurangan dan ada banyak, apalagi ditambah dengan dari KPU sirekapnya yang nggak jelas, itu bagaimana pandangan Mas? Kalau dari pandangan saya sendiri ya terkait pemilu ada kecurangan, setiap tahun, setiap 5 tahun sekali maksud saya, pasti selalu ada isu-isu kecurangan, ya kan? Itu biasanya digulirkan oleh pihak-pihak yang kalah. Dan kemudian kecurangan tersebut harus diusut tuntas. Supaya apa? Supaya ada kepercayaan dari masyarakat dan dari semua kalangan kepada presiden dan wakil presiden ataupun legislatif yang terpilih nantinya. Nah, bicara kecurangan nih, ini kebetulan juga ini bersama Mas Gani ya. Yeah. Nah, Mas Gani ini katanya DPR, tapi entah DPR-nya itu apa sih, apa kepanjangannya saya nggak paham. Nah, kira-kira pertama nih Mas, saya tanya, DPR itu apa sih? Kalau yang digeluti Mas sekarang. Kalau saya sih di dalam bergerak di organisasi Debat Peradilan Semu dan Riset. Jadi organisasi yang berbicara tentang akademik, terutama perlombaan di dalam bidang hukum yang meliputi debat hukum, peradilan semu, dan riset ataupun legal opinion dan lain sebagainya. Nah, maksud tadi ada banyak hal kecurangan. Kira-kira pandangan di Masnya gimana? Jadi, ada kajian nggak tentang itu? Oke, baik. Mungkin saya akan menjelaskan. Kalau melihat tadi benar yang disampaikan sama Mas Wisnu Afri, setiap 5 tahun sekali itu pasti akan ada namanya isu-isu kecurangan. Karena di dalam politik itu kan yang terpenting adalah kepentingan. Dan kepentingan para politisi itu memang adalah mereka tuh goalsnya tuh menang. Ya kalau bagi orang yang nggak menang, hal itu ya bisa jadi kecurangan. Bahkan bukan hanya di tahun ini saja, 2019. Artinya kecurangan itu ada bagi orang yang tidak menang. Ya bukan hanya tidak menang saja. Maksudnya di sini bagaimana bargaining position pemilu. Pemilu adalah sarana integrasi dari sebuah sistem demokrasi. Yang dimana tadi juga sudah disampaikan sama Mas Wisnu Afri, bagaimana pemilu ini tuh benar-benar berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, tapi sayangnya di negara Indonesia itu kan sistemnya kan one man one vote. Padahal kalau di dalam sistem meritokrasi yang terbaik adalah one man one value. Jadi seperti itu. Dan terus kalau bagaimana mahasiswa menyikapi tentang pemilu, kita sebagai mahasiswa, sebagai agen of social control, yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga marwah demokrasi. Nah, contohnya Mas? Ya contohnya, ketika kita menjaga marwah demokrasi yang paling bagus, bagaimana kita melihat contoh seperti kalangan politisi sekarang. Umumnya pemilu itu adalah untuk beradu gagasan, beradu
wawasan, beradu strategi. Karena kalau saya kan belajar di HMI juga, di dalam HMI, terutama di dalam materi LK2 itu belajar tentang ideo-politor strategi, ideologi, politik, organisasi, strategi, dan taktik. Memang di dalam pemilu tidak ada batas aturan main, tapi batas aturan main di dalam pemilu, terutama para politisi adalah etika, moral, integritas dari setiap masing-masing karakter para politisi. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menciptakan sebuah kompetisi secara sehat. Tapi sayangnya yang terjadi sekarang, polarisasi semakin kuat. Ketika polarisasi semakin kuat, maka bangsa Indonesia ini tuh terkubu-kubu. Nah, bicara tentang politik yang sehat, Ya, kira-kira nih, menurut Mas, lagi-lagi saya minta pandangan Mas secara pribadi, pemilu saat ini sehat apa enggak? wah, Ini monggo dari Mas Wisnu. Nah, Oke. ya udah, mau. Dari saya dulu ya, nanti ditambah Mas Gani. Untuk menjelaskan tentang pemilu yang sehat, memang kalau dari sudut pandang kalangan akademisi mungkin ya, pemilu sekarang dinilai tidak sehat dan lain sebagainya. Karena memang salah satu paslon itu anaknya sang penguasa, bahasanya kan seperti itu. Jadi seakan-akan tidak sehat. Tapi dalam proses penyelenggaraannya dan lain-lain, itu menurut saya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Hanya saja mungkin gerakan-gerakan bawah tanah yang kita tidak ketahui, itu yang mungkin bisa dibilang tidak sehat. Sekalipun ada isu kecurangan dan segala macam, tetap bagi yang kalah ya itu. Iya, tetap bagi yang. Tapi itu memang harus diungkap. Maksudnya kecurangan tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Seperti tadi yang saya bilang di awal. Kalau misalkan dia menang, salah satu paslon menang, tapi dengan keadaan kecurangan yang sangat parah, kecurangan yang tidak terungkap, itu nanti akan mempengaruhi trust, akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat, kepercayaan semua kalangan terhadap pemerintahan nantinya gitu loh, setelah dilantik. Mungkin seperti itu. Jadi kecurangan dan tidak itu kita tidak bisa tahu karena belum diputus sampai sekarang. Nah, itu harus diungkap. Tapi kan indikasinya ada. Indikasinya memang banyak, ya kan. Bukan hanya paslon salah satu aja ya, tapi ketiga paslon itu pasti nanti mencari celah satu sama lain untuk menjatuhkan paslon satu dengan yang lain. Seperti itu. Ada, berarti Masnya beranggapan sebenarnya nih ketiga paslon itu ada kecurangan tersendiri. Ya. Tiga-tiganya. Betul, pasti ini. Kemarin saya melihat berita ketika mau menggulirkan hak angket, ya kan, untuk paslon 2 dan paslon 2 menjawab dengan kalau misalkan mau menggulirkan hak angket mencari kecurangan ya silahkan, saya juga punya bukti kecurangan paslon ini, paslon itu. Nah, berarti kan memang satu paslon dengan yang satu lain sudah memegang kelemahan satu sama lain. Nah, seperti itu. Atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh paslon satu sama lain gitu loh. Kalau kajian di teman-teman mahasiswa menyikapi perpolitikan yang jalannya yang mungkin kurang stabil, kurang mulus dengan adanya indikasi kecurangan, itu ada kajian atau ada tindakan atau ada aksi dan segala macamnya. Ada, kemarin ada aksi. Mas Gani juga ikut terlibat dalam aksi tersebut. Jadi kecurangan mungkin bisa dibilang kecurangan, tapi kalau misalkan sudah diputuskan itu sudah ingkrah ya, tidak bisa kita diganggu gugat. Mas Gani kemarin ikut dalam demonstrasi ya, mengawal konstitusi ya. Demonstrasi apa itu, Mas? Jokowi pola demokrasi bubar. Enggak, maksudnya iya bisa dijelaskan nggak untuk apanya, Tentang apa, pola apa itu bisa dijelaskan nggak? Lagi-lagi kan kalau tadi kan yang disampaikan ini kan mahasiswa itu cinta terhadap bangsa, bukan kita tuh benci terhadap Pak Jokowi, tapi memang hari ini kan untuk bagaimana bangsa ini biar tidak kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat, terutama bagi para politisi. Dan inti dari kemarin sih bagaimana kita menjaga mengawal dan konstitusi kita, karena sejatinya kan ya lagi-lagi hukum dan politik itu jangan sampai politik itu di atasnya hukum. Kalau di dalam hukum itu ada namanya due process of law, yaitu bagaimana kita menegakkan hukum, menjadikan hukum itu sebagai supremasi hukum. Hukum itu adalah kekuatan yang paling tertinggi. Artinya politik ini sebuah jembatan ya untuk kebijakan apa gimana? Atau Artinya untuk menciptakan sebuah hukum? Ya, artinya kan hukum itu kan menjadikan sebagai tertinggi agar apa? Agar hukum itu tidak diubah-ubah sesuai dengan keinginan ataupun sesuai dengan conflict of interest ataupun yang disebut dengan kepentingan golongan. Yang dimana hukum ya itu sebagai naungan kita semua.
hukum yang bersifat Kembali ke keadilan. soal politik Mas ya. Soal politik pemilu ini kira-kira ada nggak ciptaan untuk sebuah gerombolan atau gudang-gudang oligarki? Ya kalau dari saya sendiri, pastikan yang namanya politikus kan memang memiliki yang namanya strategi dan taktiknya masing-masing. Dan terus kalau dilihat, memang setiap paslon itu bahkan itu memiliki kecurangan. Terindikasinya tuh ada kecurangan. Kalau kita berbicara film Dirty Vote yang disampaikan oleh 3 pakar ahli hukum tata negara, itu bukan hanya paslon 02, bahkan paslon 01, paslon 03 yang memiliki banyak ini di regulasi DPR dan lain sebagainya itu memiliki kecurangan masing-masing. Tapi lagi-lagi, pemilu demokrasi itu bukan memilih malaikat. Bukan memilih siapa yang paling bersih, tapi mencegah yang terburuk berkuasa. Bahkan Profesor Zainal Arifin Mochtar, salah satu pakar hukum tata negara UGM juga mengatakan demikian. Dan hal itu ya memang benar adanya. Bagaimana kita memfilter kita sebagai mahasiswa dan bagaimana kita mengawal semuanya. Jangan sampai kenetralitasan mahasiswa itu hanya untuk salah satu saja. Seperti itu. Karena background Mas juga dari organisasi himpunan mahasiswa Islam. Di dalam organisasi itu juga ada pengawalan. Ada pengawalan tetap. Kita biasanya juga ada kajian-kajian, ada diskusi dan lain-lain. Cuma memang kemarin yang sangat hangat ya ketika keputusan MK tersebut, ya kan. Nah itu banyak sekali kajian-kajian yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa Islam. Gitu. Nah, yang paling miris nih, saya tanya yang paling miris aja, keputusan MK atau gejolak kecurangan di saat pemilu. Kira-kira yang mana nih yang paling miris ini untuk negara kita? Menurut saya gejolak kecurangan di pemilu. Kecurangan di pemilu. Iya. Sekalipun itu di MK putusannya yang melanggar kode etik dan segala macam. Sebenarnya gini, kalau melihat putusan MK, itu kan problemnya cuma itu disahkan sebelum adanya Pilpres, ya kan, sebelum adanya Pilpres dan sudah ada isu anak dari Presiden Jokowi yaitu Gibran akan maju menjadi cawapres. Nah, sehingga problemnya di situ. Keputusan MK apabila batas minimal capres maupun cawapres itu disahkan setelah pemilu mungkin tidak ada problem. Nah, itu kan problemnya di situ karena Gibran Karena kan keputusan itu Mas untuk pemilu. iya, makanya problemnya kan di situ jadinya. Kalau misalkan itu disahkan setelah Pilpres mungkin nggak ada masalah. Nah, tapi yang paling berbahaya adalah ketika kecurangan pas penyelenggaraan Pilpres tersebut. Karena kecurangan-kecurangan yang terlihat di mata, kecurangan-kecurangan yang nantinya itu menjadi problem. Kecurangan-kecurangan tersebut pastinya mempengaruhi kepercayaan masyarakat, kepercayaan semua kalangan kepada pemerintahan nanti yang akan meneruskan estafet kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Mungkin akan terjadi gelombang massa yang besar, mungkin akan terjadi polarisasi, mungkin akan terjadi kisruh dan lain-lain sebagainya. Dan itu sangat berbahaya untuk bangsa kita. Kalau Mas Gani setuju nggak dengan hak angket itu? Kalau saya sendiri kan, saya kan bukan politisi, karena saya sebagai mahasiswa. Tapi kan kalau saya sendiri, seperti apa yang dikatakan oleh salah satu seorang pakar ahli hukum itu mengatakan, ya sudah, hak angket itu adalah hak politik bagi para politikus yang ada di dalam di DPR RI. Kalaupun memang tujuannya baik untuk mengungkap, menyelidiki kecurangan-kecurangan pemilu, bahkan kalau bisa ya dibuka aja semuanya, yang malah nggak apa-apa. Biar kita sebagai masyarakat terutama ya kita melihat bagaimana pelajaran ini tuh untuk kebaikan. Agar apa? Agar nggak terulang kemudian hari. Tapi yang memang yang sayang di dalam demokrasi dan pemerintahan Indonesia itu memang kadang itu kita tidak memiliki batasan terutama dalam moral. Kalau saya sendiri sih, kalau memang ada kecurangan ya tidak masalah. Dan itu juga tidak menyalahi peraturan apapun. Bahkan sama seperti yang kita ketahui, kan ada hak angket dari DPR, ada juga di dalam Mahkamah Konstitusi itu untuk penyelesaian hasil sengketa pemilu. Kalaupun memang ada, ya tidak apa-apa, laporkan saja. Setuju apa enggak? Ya setuju saja. Setuju saja. Ya. Maksudnya gini, Mas kan yang juga sering aksi nih, ya kan? Saya lihat di beritanya tuh, waduh, ini bakar-bakar ban terus nih. Nah, kira-kira ada nggak sekelompok teman-teman mahasiswa yang aksi menyuarakan hak angket itu harus ada karena untuk
menetralisir atau menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar di pemilu. Oke, kalau dari sepengetahuan saya mengenai hak angket dari mahasiswa kan bukan ranahnya mahasiswa. Itu ranahnya dari politisi DPR RI. Mahasiswa itu hanya mengawal untuk bagaimana pemilu ini tuh menjadi sarana integrasi antar bangsa sesuai dengan tagline-nya. Agar apa? Agar kita bisa berdamai dengan kita sendiri, tidak ada perpecahan. Iya, secara hierarkisnya memang itu wilayahnya para DPR. Iya, betul. Cuma kan ketika memang itu sebuah hal yang sangat urgent di negeri kita, paling tidak kan teman-teman juga ikut menyuarakan, kan gitu. Ya, menyuarakan untuk mencari solusi dari kecurangan-kecurangan pemilu itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan sudah ranahnya hak angket, itu kan sudah ranahnya politisi, sudah ranahnya anggota DPR, gitu kan. Kita sebagai mahasiswa, ya kita hanya bisa mendukung apapun yang terbaik untuk mencari kebenaran-kebenaran yang ada. Jadi ya kan? dari sekian fenomena, nilai politik di negeri kita ini bagaimana? Maksudnya masih terhitung buruk atau bagus? Ya, kalau nilai politik menurut saya di Indonesia ya, di Indonesia memang menurut saya sudah bagus secara normatif, partisipasi aktif dari seluruh rakyat, ya kan? Itu kan demokrasi ya, demos dan kratein atau demos dan kratos. Cuma kayak gini, di tengah Indonesia yang penduduknya mayoritas masih memiliki pendidikan rendah, itu masih bisa suaranya dibeli dengan materi, gitu loh. Demokrasi yang pemilu kemarin itu kan diperlihatkan dengan partisipasi aktif dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi seluruh rakyat Indonesia memilih calon presiden maupun cawapres maupun legislatif. Nah, tapi jika one man one vote, ya kan, one man-nya ini, manusianya ini, apakah dia yakin memiliki pemikiran yang visioner? Apakah dia memilih karena materinya? Apakah dia memilih karena gagasannya? Atau memilih karena orangnya? Kan kayak gitu. Realitanya? Nah, realitanya karena penduduk Indonesia banyak yang pendidikannya masih di menengah ke bawah ya, masih rendah. Jadi sangat sering terjadi sekali kasus jual beli suara dan lain-lain. Artinya money politik lah ya. Money Iya, politik dan lain-lain itu masih sering terjadi. Jadi kita tidak bisa menyamakan pendapatnya profesor ini dengan tukang becak gitu loh. Jadi pendapatnya profesor ini kan mungkin lebih visioner, tapi kemudian pendapatnya tukang becak ini lebih realistis gitu loh. Realistis untuk dirinya sendiri. Kan seperti itu. Nah, karena ini juga maksudnya jurusannya adalah hukum yang konsen juga bicara politik juga. Ada rentetan politis. Yang mana baru kemarin kayaknya itu dikasih pangkat baru untuk Prabowo. Itu fenomenanya gimana, Mas? Maksudnya saya melihat apakah itu adalah dunia kita itu memang benar ini adalah pangkat politik atau kepentingan yang lain atau memang sebuah kewajaran? Oke, kalau dari saya sendiri, ya dari Mas Yani, yang diberikan oleh Pak Joko Widodo tetap ke Pak Prabowo itu kan adalah jenderal kehormatan, yang dimana memang di dalam negara Indonesia itu memang sah-sah saja secara normatifnya. Bahkan bukan hanya di bidang militeristik, di bidang akademis pun orang kalau punya jasa, terutama jasa ya apapun itu, bisa dikasih gelar yang namanya honoris causa. Sama halnya seperti Pak Prabowo. Ya itu sah-sah saja kalau dilihat kalau dari normatif secara hukumnya. Tapi ya lagi-lagi yang ditanyakan adalah urgensi apa Pak Joko Widodo itu memberikan jenderal kehormatan. Ya mungkin bisa disampaikan sama Mas Wisnu. Gimana Mas itu? Urgensinya apa itu? Nah, kalau urgensinya sendiri saya kurang paham ya, tapi memang Pak Jokowi mengatakan bahwa jasa-jasa Pak Prabowo di tentara, kemudian jasa dia sebagai Menhan dan lain-lain sebagainya. Tapi mungkin banyak kalangan-kalangan yang menolak ya, karena Prabowo ini kan masih tersandung kasus 98. Jadi aktivis-aktivis yang diculik pada waktu itu
menganggap bahwa Prabowo adalah dalang daripada pelaku penculikan, dan kawan-kawan yang menggelar aksi Kamisan itu kan menuntut untuk Prabowo bertanggung jawab dan lain-lain. Itu mungkin adalah golongan-golongan yang tidak terima gitu loh. Atau gini Mas, pemberian gelar itu apakah salah satu bentuk nepotisme dalam berpolitik? Bentuk nepotisme. Ya, kalau kan kita tahu ada namanya politik balas budi. Kadang memang politik balas budi adalah ketika kita sudah kita sudah memberikan bantuan, mau nggak mau kita kan harus membalasnya, membalas dengan sebuah naikan pangkat. Dan hal ini kan juga sudah tidak sudah tidak tutup mata lagi lah. Dan di Indonesia memang yang banyak. dibantu dan yang membantu ini siapa? Ya, kalau itu kan saya kan no comment lah. Mungkin Seperti itu. mungkin kawan-kawan bisa menilai sendiri. Rakyat Indonesia bisa menilai sendiri. Tapi memang hal itu memang itu bukan hal yang wajar. Tapi fenomena itu sudah menjadi sebuah normalisasi yang ada di negara ini. Ya kemungkinan kalau dari saya sendiri sih, yang penting orang itu berkompeten. Karena memang kita tidak bisa kita tidak bisa memanipulasikan bahwasannya orang yang sudah membantu kita pasti kita akan bantu, ataupun orang dalam lah istilahnya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kowe yang diberikan, jabatan yang diberikan itu memang benar-benar bagi orang yang memiliki kompeten di bidang tersebut. Contohnya saja ketika presiden nanti terpilih, bagi-bagi jabatan Mas, bagi-bagi kowe. Apakah itu hal yang biasa atau bagaimana? Ya itu biasa di dalam politik, karena politik balas budi. Tapi tetap yang kompeten. Boleh contoh, saya bisa sebagai Kira-kira menurut Mas, kompetennya Prabowo di mana? Ya tadi yang disampaikan sama Pak Jokowi yang diwawancarain kan, Pak Prabowo ini sudah lama di Kopassus. 19 tahun apa berapa tahun? Sekitar 16 tahun kalau nggak salah. 16 tahun ya. Dan terus menjabat sebagai Menhan selama 5 tahun. Bahkan Hampir itu kan 5 tahun ya. Hampir 5 tahun. Lagi-lagi itu kan bagaimana Joko Widodo mengomentari memberikan hal ini sebagai alasan untuk memberikan pangkat Jenderal Bintang 4, Jenderal Kehormatan. Nah, makanya Mas, saya menarik benang milah, tapi ini abstrak untuk sebuah penilaian. Pertama kan, untuk menghadapi dunia politik, kita dihadapkan dengan pergolakan MK yang palunya sudah berkeping-keping karena meloloskan atau ada pelanggaran etik. Yang kedua, masuk ke sistem pemilunya, di fakta-fakta yang terjadi di pemilu. Belum selesai, ya kan? Belum selesai, ada yang lebih mencuat lagi adalah pemberian pangkat. Nah, ini kan yang sebenarnya yang harus kita nilai. Ini yang seharusnya kita baca. Nah, itu yang maksudnya yang ingin saya pertanyakan itu ke Masnya. Kira-kira dari tiga-tiganya itu mencerminkan sebuah politik apa? Apakah memang sejatinya berdemokrasi seperti itu, atau ini adalah sebuah gerombolan oligarki untuk bagi-bagi jabatan, bagi-bagi roti dan segala macam? Itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan, Mas. Kalau dari saya itu ada salah satu contoh politik balas budi. Nah, kalau dari Mas Wisnu? Kalau dari saya ya, itu sudah hal wajar di kalangan pemerintahan. Ya kalau misalkan bicara tentang demokrasi secara normatif, Indonesia sudah demokrasi. Buktinya Pilpres, demokrasi secara langsung, dipilih oleh rakyat, partisipasi aktif daripada rakyat. Nah, cuma ketika sudah terpilihnya itu loh, politik-politik yang dimainkan bukan lagi memberikan kekuasaan tertinggi pada rakyat ya, tapi rakyat hanya dijadikan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan tertinggi, kan seperti itu. Tetap korban. Bagaimana selama ini pengawalan teman-teman mahasiswa melihat fenomena bahwa rakyat ini selalu korban? Mas, ini yang jadi panglima aksi nih, Mas Gani. Ya kalau saya sendiri, ya kita lewat lingkup terkecil dari keluarga. Bahkan di keluarga saya ya hanya saya yang anak hukum. Dan bapak saya, ibu saya, meskipun ibu saya salah satu dalam pemerintah, tapi ya bagaimanapun tetap kita memberikan yang namanya sosialisasi tentang hukum. Dan terus ya bagaimanapun kita bisa mengatakan hal ini tuh kurang baik, hal ini baik. Dan terus kita menjelaskan bagaimana di dalam politik. Agar apa? Agar biar itu
tidak terjadinya polarisasi. Kadang yang ditakutkan adalah perpecahan yang terlalu segmentasi banyak hal. Jadi seperti itu. Yang terpenting bagaimana kita mewaskan diri kita sendiri terhadap lingkungan terkecil kita, keluarga kita, baru selanjutnya lingkungan kita. Berarti politik itu juga ada potensi untuk memecah. Betul. Memecah belah, jangankan nasional, di dalam keluarga aja banyak kan kemarin. Ada yang diusir dari rumah gara-gara tidak satu pilihan presiden, ya kan, termasuk di keluarga saya sendiri, ya kan, beda-beda pilihan capres. Jadi Diem-dieman gitu ya. Ya marah-marahan ya kan. Diem-dieman dan lain-lain. Tapi menurut saya tidak masalah. Nah, itulah pentingnya pendidikan politik, meskipun kita berbeda pilihan, ya kan, tapi tetap kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai keluarga, tetap tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling bermusuh-musuhan, itu tidak boleh. Tetap intinya seperti Terakhir itu. Mas, karena juga ini waktunya juga agak malam ya, Iya. ada kegiatan lain habis ini. Saya mau minta ininya apa namanya, makna atau arti yang lebih dalam. Menurut Mas berdua, Mas Gami sama Mas Wisnu, sebenarnya politik ini apa sih dan arahnya untuk apa? Kok feedbacknya yang terjadi ada perpecahan, ada kekerasan dan segala macam. Apa sih? Ya, Kalau Mas Wisnu dulu. Kalau dari saya memang politik itu adalah, mungkin kalau secara normatif pengertiannya politik adalah cara untuk memperoleh kekuasaan. Tapi menurut saya politik itu adalah cara bagaimana kita bisa membantu semua orang, semua rakyat. Jadi seperti itu. Jadi pentas dan panggung politik ini dijadikan hal yang senang-senang saja, tidak usah terlalu dibawa baper, jangan sampai mempengaruhi pertemanan kita satu dengan yang lain, jangan sampai membuat saling bermusuh-musuhan. Jadi beda pilihan capres, beda pilihan parpol dan lain-lain, itu tidak ada masalah, ya kan. Yang masalah itu apabila kita saling bermusuhan. Jadi intinya politik ini adalah pilihan atau sikap. Politik itu pilihan tetap. Ya, politik itu susah. Nah, kalau Mas Gani, Kalau dari saya sendiri mengutip dari salah satu tokoh politikus yaitu Bertolt Brecht, buta politik adalah buta terburuk. Tapi akan saya tambahi, buta politik dan buta hukum adalah yang terburuk. Karena kenapa? Harga cabai, harga beras, ataupun kebijakan publik dan lain sebagainya itu adalah hasil dari politik. Oleh karena itu, ya kita sebagai masyarakat nggak perlu jadi aktivis untuk belajar hukum, nggak perlu jadi seorang mahasiswa untuk belajar politik, bahkan nggak perlu ikut menjadi aksi dan lain sebagainya. Cukup kita mawas diri untuk bisa objektif di dalam apapun itu. artinya arah seperti apapun bangsa ini, negara ini ditentukan oleh politik. Nggak oleh politik doang, tapi oleh para aktor-aktor politik. Ya. Oleh aktor-aktor politik. Kalau kita belajar di Fakultas Hukum ya, mungkin teori efektivitas hukum menurut Suryono Sukanto itu kan ada salah satunya itu substansi hukum. Yang pertama undang-undang yang paling penting, yang kedua itu faktor penegakan hukum, yang ketiga sarana dan fasilitas, kemudian masyarakat, dan yang terakhir budaya. Kita ambil contoh dua dulu tentang substansi hukum dan undang-undang, ya kan, di dalam politik. Mungkin itu politiknya, ya kan. Tapi faktor yang tak kalah penting yang kedua adalah penegaknya, ya, subjek hukumnya, atau bisa dibilang aktor politiknya dalam ilmu politik. Nah, saya mengutip dari Bernardus Mario Taverne, seorang warga negara Belanda. Beliau pernah mengatakan bahwa geef me de rechter commisarissen, de officier van justitie, de politie ambtenaren, en ik zal met de slechte boek van strafprocesrecht goed beroken. Berikan saya hakim yang baik, jaksa yang baik, advokat dan polisi yang baik, maka saya akan tegakkan keadilan meski tanpa undang-undang sekalipun. Artinya ketika penegak hukumnya itu baik, meskipun undang-undangnya buruk, itu keadilan bisa didapatkan. Jadi penegak hukum, aktor politik itu merupakan komponen penting gitu loh. Iya. Yang tadi itu bahasa apa, Mas? Bahasa Belanda. Berapa hari ngapalinnya? Enggak, itu udah lama. Jadi yang terpenting bicara politik adalah bicara tentang bagaimana kemanusiaan bersikap dan memilih. Betul. Ya, terima kasih Mas. Oh ya, Wisnu siap. Saya dan juga Mas terima Gani. kasih. Nah,